pada pertemuan awal kita sejarah Indonesia ya. Ada semua? Itu membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di mana kita pahami bahwa di awal-awal kemerdekaan Indonesia itu mengalami berbagai pergolakan di dalam negeri, di antaranya pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pergolakan di daerah pada awal berdirinya Indonesia ini. Salah di antaranya peristiwa atau konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, ada peristiwa konflik yang berkaitan dengan kepentingan, ada peristiwa konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan hanya membatasi peristiwa konflik yang berkaitan dengan ideologi. Saya angkat satu contoh, kebetulan kita orang Sulawesi, ada salah satu contoh pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Tahu semua? Tahu? Itu pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang didalami oleh siapa? Dahar Musakar. Nah, untuk membahas hal ini, maka anak sekalian saya akan bentuk menjadi 3 kelompok dan 3 permasalahan yang kita angkat. Yang pertama, mengapa Dahar Musakar memberontak? Yang kedua, apa tujuan daripada pemberontakan Dahar Musakar itu sendiri? Dan yang ketiga, menurut buku Barbara Sila Rapei, apa keterkaitan antara pemberontakan Dahar Musakar dengan budaya Sili di Sulawesi Selatan? Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahas secara kelompok. Mungkin anak sekalian pernah mendengar atau mendapatkan informasi di luar daripada buku-buku yang kita pelajari, mungkin dari orang tuanya atau sumber lain atau dari HP yang kita dapatkan, banyak sumber-sumber yang berkaitan dengan pemberontakan. Jadi untuk kelompok pertama saya kasih buku, silakan di sini. Jadi persoalan yang pertama, kelompok pertama itu adalah membahas tentang apa? Mengapa Dahar Musakar memberontak? Ini apa tujuan pemberontakan Dahar Musakar? Apa di sini? Jelaskan kaitan pemberontakan Dahar Musakar dengan budaya Siri di Sulawesi. Silakan cari sumbernya. Apakah buku atau HP atau sumber lain yang Anda punya? Silakan mencari. Saya beri waktu 15 menit. Coba kelompok yang pertama. Apa tujuan dari pemberontakan Dahar Musakar? Bukan diangkat hasil daripada penelusuran yang kamu dapat dari buku, dari Google atau dari mana saja sumbernya. Tujuan dari pemberontakan ini yaitu untuk melawan pemerintahan Soekarno, sosok yang dianggap Dahar Musakar mengecewakannya, dan sebagai wujud ketidakpuasannya terhadap cara pemerintahan merasionalisasi para gerilyawan dari masa revolusi ke dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Bagus. Ya, coba nomor 2. Pemberontakan Dahar Musakar itu tujuannya untuk menjadikan Indonesia negara Islam yang terlepas dari NKRI dan menetapkan peraturan dalam agama Islam tersebut sebagai dasar negara. Oke, jadi jadikan negara Islam terlepas Indonesia sebagai negara Islam terlepas dari negara kesatuan atau NKRI. Bagus. Jadi daripada pemberontakan di sini bukan hanya dilihat dari satu sisi. Pertama mengatakan tidak sukanya terhadap pemerintahan pusat. Kemudian ingin mendirikan negara Indonesia sebagai bentuk ciri khas agama, seperti agama Islam ya. Kemudian di sini ada perbedaan atau saling berbeda pendapat tentang pemerintahan daerah dengan pusat. Kedua, apa yang diangkat?
tujuan daripada pemberontakan? Keinginan untuk menduduki salah satu jawaban untuk menduduki salah satu jawaban dalam apris. Keinginan untuk mendapatkan jabatan dalam APRIS. APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ada jawaban lain? Coba, ya coba. Tujuan pemberontakan yang dipimpin oleh Khan Muzafar yaitu untuk menjadikan Indonesia negara Islam yang terlepas dari NKRI dan menetapkan peraturan dalam agama Islam tersebut sebagai dasar negara. Ada berapa lain? Kelompok anak? Silakan. Mengapa Khan Muzafar memberontak? Karena ia ingin menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Indonesia Timur. Iya. Jadi semua jawaban itu setelah kita suatu kesimpulan bahwa pemberontakan Khan Muzafar di Sulawesi Selatan itu bukan hanya dipandang dari suatu sudut pandang tertentu. Misalnya, apakah kecewa dengan jawaban dari sana kelompok satu bahwa kecewa terhadap pemerintahan pusat? Ataukah hanya semata-mata berkeinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia Timur? Ataukah karena menurut bukunya Barbara Silar Harvey mengatakan bahwa ada wujud sakit hati atau kekecewaan karena pasukannya yang termasuk dalam kelompok gerilyawan Sulawesi Selatan itu tidak diangkat dalam TNI? Itu juga bisa menjadi faktor penyebab daripada pemberontakan Khan Muzafar. Jadi semua jawaban itu mungkin dari sekian sumber ada berbeda, tapi pada prinsipnya semua jawaban yang menyangkut pemberontakan Khan Muzafar semuanya berbeda. Apakah itu latar belakangnya oleh budaya? Harga diri malu sebagai orang Sulsel yang merasa tidak diangkat anggotanya menjadi tentara pada waktu itu? Atau jawaban di sini ingin mengangkat atau ingin membentuk negara Indonesia Timur, dalam hal ini Sulawesi Selatan, menjadi bagian dari ini. Kemudian bisa juga karena kekecewaan dari pemerintah pusat. Ya, barangkali itu jawaban dari persoalan yang kita angkat. Dan bukan hanya kita terpaku sampai di sini, sampai di rumah atau sampai di tempat lain. Sebagai seorang yang mencintai sejarah, silakan tanya-tanya kepada orang tua. Siapa tahu masih ada yang hidup yang mengalami pemberontakan dulu. Sepengetahuannya apa sih yang menjadi faktor utama pemberontakan Khan Muzafar? Namun sesuai dengan literatur yang kita dapat dari berbagai sumber buku, maka itulah yang menjadi penyebab dari pemberontakan Khan Muzafar. Itu yang kamu jawab dan juga kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas berkaitan dengan jawaban temanya tadi? Ya, kalau tidak ada, sampai sini saya akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.